Saya udah minta dia edaran. Kalau gini logika saya sederhana. Kamu kalau kerja di taksi, keluarin mobil tempel stiker, kamu tahu nggak manajer di pool taksi? Kamu pasti tahu. Kamu pasti tahu, nggak usah bohongin saya gitu loh. Jadi demo ini tanda kutip direstui oleh perusahaan taksi. Direstui ini. Nah kalau direstui, kamu udah perintah nggak boleh anarkis. Kalau anarkis ya tindak dong. Kalau kamu nggak mau tindak, saya juga akan main keras. Mau demo, demo aja terus. Sekarang saya tanya, grup taksi gitu besar. Kalau taksi dari Tangerang, Bekasi, Bogor, boleh masuk DKI nggak? Boleh. Hanya ngantar penumpang. Kalau kamu telepon minta taksi, boleh nggak taksi yang di Tangerang semua jemput di Jakarta? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi taksi yang resmi melanggar aturan nggak Jakarta? Langgar semua. Jadi kita mesti adil ini. Jadi kalau kita mau bicara lebih panjang lagi sama taksi ini, sama-sama ada masalah sebetulnya. Yang diperalat ini cuma sopir taksi aja dibodohin. Ada berapa banyak sopir taksi yang jadi kaya raya? Masih lebih mahal bawa sopir bus DKI daripada penghasilan sopir taksi kok. Jadi kalau kayak gini kan jadi masalah ya, mari kita duduk bersama. Kalau kamu nggak bisa turunin harga, kita mesti duduk bareng ini. Memang kesalahannya di mana? Ini kita bisa berdebat karena peraturan kita tuh selalu telat. Misalnya contoh, kamu kalau punya mobil pribadi nih, ada yang mau rental, boleh nggak kamu rentalkan? Boleh. Kamu cuma akan melanggar kalau kamu nggak melapor pajak penghasilan. Ya kan? Berarti kamu ada penghasilan tambahan, kamu nggak lapor. Karena dalam undang-undang kita setiap warga negara yang bernapas sebetulnya harus punya NPWP. Dan kamu harus lapor SPT pajak Anda setiap tahun. Nah, masalahnya apa sekarang kita? Kenapa saya nggak berani sembarangan sewa taksi kamu? Saya takut ditodong, takut dirampok. Kan kira-kira gitu kan, karena enggak kan, makanya adanya dulu kalau taksi gelap bisa dirampok. Tapi sekarang ada teknologi aplikasi seperti ini. Mereka merasa saya bukan perusahaan taksi kok. Saya cuma berusaha menemukan yang mau pakai sewa mobil rental harian atau jam dengan yang punya mobil. Oke, kita berdebat nih. Terus saya perusahaan sewa mobil bukan? Bukan. Saya cuma bantu mempertemukan kok. Nah sekarang saya tanya, taksi aplikasi bisa aman nggak? Belum tentu juga loh. Bisa terjadi di luar negeri, ada perkosaan nggak? Ada perampokan? Ada. Ya ada, makanya solusinya apa? Solusinya adalah keadilan, bukan soal bela-bela. Ini siapa yang dibela? Perusahaan aplikasi juga punya asing kok. Dapat duit jual saham segala macam kok. Nah itu kalau perusahaan taksi yang ada, penghasilannya kekayaannya luar biasa kok. Logika gini aja. Kalau harga minyak naik, minta naik tarif nggak tuh taksi semua? Minta marah-marah. Minyak naik sekian persen, 50%, dia bisa naik 25%. Sekarang harga minyak turun nih. Turunin nggak? Ya brengsek kan. Jadi sopir ini diperalat aja semua. Yang aplikasi juga ambil untung orang asing. Makanya saya juga minta para sopir-sopir taksi, jangan bodoh diperalat orang deh. Makanya saya bilang saya jamin kalau pendidikan kesehatan kita tanggung. Kita lagi siapin perumahan, transportasi kamu bisa duduk baik kok. Sekarang juga sopir-sopir taksi baik kan KTP DKI enggak? Enggak juga. Terus sekarang yang bawa mobil aplikasi tadi, yang Grab atau Uber, itu sopir taksi dari mana? Rata-rata juga sopir taksi yang resmi. Karena dia ngitung nih, saya sewa sama orang, mobil 6 juta sebulan, saya untungnya lebih gede daripada saya kerja di perusahaan taksi. Karena perusahaan taksi ribut ini.
Dia mesti pakai full. Itu risiko perusahaan taksi resmi. Nah sekarang kalau mereka mau rubah, misalnya seluruh perusahaan taksi, kami nggak mau resmi lagi, kami juga mau, kan dia juga punya aplikasi nih, ya kan? Taksi Grab atau apalah dia bikin sendiri gitu. Ini nggak mau lagi pakai ini, boleh saja menurut saya. Berarti di Jakarta nggak ada lagi taksi resmi. Semua taksi rental perorangan, plat hitam, boleh. Paling saya akan minta tempelin dong. Kalau kamu nggak mau tempelin, daftarnya siapa? Mobil siapa yang punya? Saya paling mengharuskan kamu, penumpang kamu mau diasuransi nggak? Itu urusan Anda. Jadi jangan salahkan kita loh. Kalau menurut saya gitu ya, servis mesti ATPM. Kalau kamu mogok, nanti rusak nama sendiri kok. Kayak dulu, kita punya presiden taksi, kenapa bangkrut? Argonya argo kuda. Orang nggak mau, akhirnya orang percaya kepada taksi yang bagus. Ini kan persaingan bisnis. Tapi jangan korbanin sopir. Jangan sopir diprovokasi. Jangan disuruh-suruh, kasihan. Orang udah gaji pas-pasan kok. Kadang bawa pulang di bawah UMP kok. Ya kan sekarang ada BPJS nggak semua, wajib. Nah itu yang kita lagi mau selesaikan. Jadi jangan terprovokasi. Kita bukan mau bela si A, bela si B. Ini keadilan. Karena saya tanya, perusahaan taksi itu kasih keadilan nggak warga DKI? Harga minyak turun kagak ada yang turun tuh. Nanti kalau harga minyak naik lagi nih, bisa sampai 10.000 benar yang tulis. Bisa-bisa dari Monas ke Bundaran HI 71.000. Ya kan? Nah sedangkan orang yang menyewakan mobilnya mungkin 5.000 oke. Nah saya sudah sampaikan sama perusahaan taksi. Nanti nggak lama kalian juga akan demo saya. Kenapa kan demo saya? Karena bus saya akan datang banyak. Kayak KWK sekarang. Peraturan kita sampai 10 tahun. Saya setuju, mau 15 tahun, 20 tahun nggak apa-apa. Kamu kirnya benar nggak? Pakai joki lagi kirnya. Ngetem sembarangan. Nah, saya baru tadi instruksi, ini aja udah. Boleh kamu diperpanjang. Kalau ngetem 2 kali ketangkap, saya cabut trayek selamanya. Kalau kir nggak betul, saya pidanain, saya cabut selamanya. Adil toh? Kan Anda mau minta diperpanjang nih. Kalau Anda ngetem sembarangan, saya berhak cabut dong trayek Anda selamanya. Bukan dikandangin, selamanya. Karena oknum saya juga baik main, ada store menyetor. Nah, sekarang saya tanya aja oknum-oknum di Dishub. Itu taksi, kamu tanya sama sopir taksi lah. Kalau nggak ada upeti, ditangkap. Kamu teleponnya perusahaan taksi yang resmi. Yang datang itu perusahaan taksi Jakarta apa dari Bogor? Dari Depok. Bogor, Depok. Nah, saya tiap bulan suka telepon taksi. Pelanggaran nggak? Jadi udahlah kalau bersaing kalah bisnis dikit, keuntungan Anda turun. Dulu untung berapa banyak? Nggak usah jauh-jauh aja sejak minyak naik. Minyak naik terus, minyak turun nggak pernah turun. Itu untung berapa? Kamu lihat aja penghasilan sebelum pajak perusahaan taksi resmi yang go public. Dari tahun 2011 sampai 13 sampai sekarang naiknya berapa kali lipat. Justru ada kenaikan harga minyak, income mereka tuh melonjak. Harga minyak turun mau turun nggak? Nggak adil. Jadi sama-sama kalau nuntut adil, tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Nggak bisa. Anda kalau bilang tutup online, Anda mau pindah ke zaman batu. Saya kalau gitu boleh nggak? Kalau saya perusahaan pemerintah, ini agak sepi nih sekarang SMS. Jarang ya SMS loh. WhatsApp dilarang. Karena merugikan saya yang punya SMS. Boleh nggak? Kalian protes nggak kira-kira? Ya ini zamannya udah berubah bos. Sebetulnya kalau ngomong bikin aplikasi ya nggak ada kewenangan ditutup. Saya lagi taruh anak-anak bikin aplikasi. Bikin Zomato, GoFood. Nggak saya tanya, kalau gitu kita bilang supaya SMS bisa untung, WhatsApp, Telegram, BlackBerry, Line, macam-macam itu jangan dipakai. Terus bisa larang nggak kamu? Ya bisa lah kayak negara-negara yang... Hah?
buat saya teknologi saya nggak mau tutup. Ini untuk kehidupan lebih mudah. Tapi yang soal pajak masih jelas, makanya mesti duduk bareng. Nah soal aplikasi ini milik asing, ya bangsa kita bikin sendiri dong. Ya kan? Di Tiongkok juga bikin sendiri, dia nggak pengen duitnya masuk ke asing, dia bikin sendiri. Tapi juga nggak bisa, ini kan hidup global. Orang kita yang ketemu aplikasi, mau dibeli jutaan dolar dari negara lain, masa kita ngelarang anak muda kita ngejual sahamnya? Gak bener dong. Kita ini negara bebas, negara yang mengakui properti dan hak asasi. Kamu kira yang punya Google, punya Facebook, jualan punya berapa duit ya? Sama kayak punya West, dia jual berapa miliar dolar. Ya itu ya dunia global ya begitu. Yang penting kamu harus bayar pajak supaya kami bisa mengadministrasi keadilan sosial ini. Berarti Bapak menyetujui nggak adanya perpanjangan usia kendaraan sampai 10 tahun? Saya malah katakan sebetulnya kalau sistem kita baik, di Jakarta itu nggak ada pembatasan usia kendaraan sebetulnya. Usia Anda baru dibatasi oleh uji kendaraan bermotor. Yang benar ya. Nah sekarang kalau sasis kamu mesti diganti karena kendaraan Anda udah 10 tahun udah mulai karat. Kamu pilih beli mobil baru atau mau ganti sasis? Tapi kalau kamu memang cinta ya silakan. Kamu akan kayak beli mobil baru ya silakan. Jadi saya kalau di Jerman sampai TÜV memisahkan saya dengan kamu, dengan mobil. Jadi kalau TÜV mengatakan ini harus direkondisi sampai biayanya 80%. Kamu pilih beli baru atau langsung bayar 80%. Karena rekondisi nggak bisa kredit. Tapi kalau di kita apa yang terjadi? Angkot-angkot kita. Orang kita disuap, terus pakai joki, spare partnya ditukar dulu. Tindakan di lapangan juga nggak gampang, karena ini masalah orang yang masih korup. Nah kita masih batasin. Kalau nggak mau batasin, ya tunggu bus saya. Saya udah tawarkan satu sistem. Seluruh kendaraan umum akan dibawa Transjakarta. Kamu mau ikut, kamu selamat, nggak mau ikut, kamu mati. Tinggal pilih aja. Mau ikut, sopir Anda 2 kali UMP, kita bayar per kilometer. Anda enak aja jalan aja, santai aja kok, beli bus baru. Kalau nggak mau ikut pasti bangkrut. Pilih aja. Saya udah tawarkan hal yang terbaik. Kalau nggak mau ya sudah. Saya akan telat. Kalau taksi kayak gini terus nih, ribut nih. Saya punya perusahaan taksi loh, DKI loh. Saya kan mainkan sopir taksi yang nggak perlu cari untung. Jadi tolong masing-masing harus ada keadilan. Jangan rugi dikit teriak-teriak, waktu untung naik minyak, naikin gila-gila. Kan boleh aja penghasilannya. Buka pembukuannya di audit. Berapa keuntungan perusahaan taksi setelah harga minyak naik income-nya ya. Begitu harga turun, nggak turun. Ya adil juga. Pak artinya perda transportasi akan direvisi nggak Pak? Perda transportasi. Saya sekarang gimana mau revisi, kita tunda dulu lah sampai busnya cukup. Jadi istilahnya kalau senjata pistol di tangan orang repot. Ini kayak KWK segala macam. Jatahnya sama di lapangan sesuai nggak jumlahnya? Nggak sesuai semua. Harusnya ganti lama 2000, ganti baru 2000, 2000 kan dikandangin. Ini enggak, 2000 tambah 2000 saya 7000. Konyol aja. Kejadian kemarin Pak demo. Kita udah jalan terus kok. Cuma memang orang di lapangan itu kan ya kayak saya nggak tahu ada apa gitu. Jadi kalau ntar ada apa masyarakat menemukan mereka ngetem, dilaporkan saja. Dan ada clue, ada platnya. Kita juga mau pasang CCTV tempat banyak ngetem. Saya udah minta instruksi tadi kalau 2 kali ngetem ketangkap, 2 kali kendaraan yang sama, cabut trayeknya selamanya. Pak surat edaran demo itu berlaku untuk 34 perusahaan. Semua udah Nggak kirim. hanya perusahaan besar. Semua. Pak Ahok untuk anarkisme nanti Pak Ahok Apanya? waktu berapa lama kalau misalnya yang disomasi itu perusahaan taksi nggak menindaklanjuti terus? Kan kita lihat dia punya laporan. Kan kita udah tahu, nanti kan polisi kerjasama. Siapa sopir mana yang anarkis. Kalau dia nggak mau pecat, ya sudah. Apa sudah koordinasi dengan Kapolda soal itu Pak? Kita cabut izin trayek perusahaannya. Koordinasi nggak Pak dengan Kapolda Pak? Kita tanya sama Kapolda. Saya udah minta Kapolda tindak semua. Jadi kalau dia mau demo lagi dicabut demo aja. Ya kan, saya mah santai aja. Jadi nggak boleh sembarangan nginjak-injak aturan di Jakarta. Pak, maaf bicara masalah CCTV tentang proyek PAUD yang 6.000 itu gimana Pak? Sampai akhir tahun bisa selesai. Payung hukumnya gimana Pak? Nggak pakai payung hukum. Perda gitu nggak perlu?
buat apa perda? Nggak ada payung hukum. Orang bukan kita yang bangun, orang yang bangun tinggal ngambil aja. CCTV-nya ada berapa? Itu bukan sewa tapi pinjam pakai Pak. Itu gimana Pak kalau kata Pak Gembong Pak? Nggak, makanya saya bilang, parpol mau pinjem pakai apapun aset Pemda, boleh. Boleh. Saya nggak pernah mengatakan bahwa orang boleh sewa Pemda, nggak boleh loh. Boleh. Yang ribut kan mereka bilang nggak boleh. Teman Ahok ini bukan partai politik loh. Nanti yang mendaftar bukan teman Ahok loh, saya yang daftar loh. Nggak ada tanda tangan teman Ahok di KPUD. Karena calon perorangan itu perorangan yang tanda tangan. Teman Ahok cuma kumpulan orang. Itu cuma orang syirik aja kan. Makanya aku nyindir mereka. Dia bilang nggak boleh, saya bilang boleh. Kalau nggak boleh, parpol lebih nggak boleh dong. Terus akhirnya mereka sadar, boleh. Cuma ini langgar etika katanya, ini kira-kira gitu. Kalau langgar etika, lu urus dulu partai lu deh. Paham apa maksud saya? Makasih Pak Ahok.